Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport, mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih karena dukungan dan supportan Anda, alhamdulillah ya. Menjadikan channel ini luar biasa banget, terus berkembang dan terus berkembang. Itu semua berkat dari supportan, semangat dari teman-teman semuanya yang tidak terlepas ya. Jadi hari ini karena banyak dari teman-teman itu minta, "Bang, coba dong Bang, bikin videonya jangan tentang pinjol terus. Coba dong tunjukin siapa sih sebenarnya debt collector ya. Kenapa mereka begitu seramnya, kenapa mereka begitu menakutkan dalam aksi menagih, meminta hutang, bekerja. Kenapa sih debt collector selalu identik dengan kekerasan atau dengan ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan hati. Dan hari ini saya mau bahas tentang itu, siapa sebenarnya penagih hutang atau debt collector yang selama ini Anda takuti ya. Dan juga buat debt collector, Anda boleh simak ini nih baik-baik. Semoga saja ini bisa mengetuk kembali pintu hati Anda untuk memperbaiki pola hidup Anda yang telah rusak ya. Tapi sebelumnya sebenarnya debt collector ya yang selama ini kita temukan, terutama kalau saya ya, orang yang paling banyak mengeluh ke saya itu orang-orang yang terjebak di pinjaman online atau mereka yang meminjam di pinjaman online dan pada akhirnya mereka gagal bayar. Dan setelah itu pasti mereka akan berhadapan dengan yang namanya penagih hutang atau debt collector yang sering disingkat oleh teman-teman semuanya dengan DC. Ya, itu ya yang menjadi suatu yang sangat menakutkan. Apalagi mereka yang meneror via telepon, WA, SMS, itu membuat kita lumayan gampang memang ya. Ya gimana tidak, di samping sisi kita harus mencarikan uang untuk menyelesaikan hutang-hutang kita, di sisi lain ada seorang penagih hutang yang terus mendesak kita dengan segala upaya untuk mengambil suatu tagihan. Nah, kita kembali lagi, siapa sebenarnya debt collector ini? Debt collector ini tidak lebih dan tidak kurang sama seperti kita, manusia biasa ya, yang mereka ingin bekerja, yang mereka ingin berusaha, ingin memenuhi suatu kewajiban, baik mereka menjadi seorang suami, mereka menjadi seorang istri ya, atau mereka menjadi seorang anak ya, untuk menjalani kehidupan mereka ya mereka harus berusaha. Kenapa mereka harus menjadi seorang debt collector? Kita kembali lagi ke lapangan kerja yang ada di negara kita ya. Sulitnya untuk lapangan pekerjaan sehingga tidak merata orang-orang di Indonesia mendapatkan pekerjaan yang layak. Makanya tak jarang orang-orang selalu masuk ke dalam dunia penagih hutang ya. Yang biasanya mungkin kita lihat itu yaitu orang-orang yang dari timur kebiasaan ya, tapi hari ini kita tidak bisa lagi memvonis dengan hal yang seperti itu ya. Sudah banyak tuh. Umumnya kalau untuk dari debt collector pinjol lah, debt collector pinjol ada sebagian yang senior, ada yang junior. Yang junior mungkin bisa kita ambil orang-orang yang tamat-tamat SMA ya. Daripada dia nganggur, daripada dia ngamen-ngamen di jalan, daripada dia ngelem-ngelem di jalan, daripada minta-minta sumbangan di jalan, sehingga dia mengambil alternatif untuk masuk ke dalam dunia usaha jasa keuangan atau pinjol ya, yang sering disebut. Dan mereka di situ akan di briefing dan mereka akan diajarkan, akan di training cara-cara menagih hutang ya. Apalagi mereka yang tergabung ke dalam pinjol ilegal, itu dahsyatnya nauzubillah ya. Ketika dia melakukan penagihan, seakan-akan dia yang memiliki Indonesia ini separuh ya. Setengah dari negara Indonesia ini mereka yang miliki ketika dia melakukan penagihan ya. Coba tak jarang kita menemukan, ini perusahaan saya loh, ini duit perusahaan saya loh ya. Terkadang dia juga bilang, ini punya saya, usaha saya loh, kenapa duitnya tidak dibalikkan, padahal dia bekerja di situ
Ya, sebodoh-bodohnya pemilik usaha pinjol tidak akan serta dia ikut dalam menagih. Kayak mana pula penagih hutang menyampaikan bahwa dia mempunyai perusahaan itu. Ya, itu satu kebohongan yang dilontarkan oleh debt collector atau penagih hutang. Ya, apakah ini harus kita takuti? Jangan kita takuti. Kita diikat dengan rasa bersalah karena kita cuma tidak mampu bayar hutang saat itu. Tapi kalau mereka ditekan dengan ribuan masalah karena mereka bekerja di perusahaan itu. Gimana bang ribuan masalah? Ribuan masalah itu bukan masalah tentang kita aja, tidak. Dia harus menagih kita dan orang sekitar lainnya. Ya, contoh saya ngutang, dia harus bisa mentargetkan menagih saya dan beberapa orang sekitar saya. Itu baru satu orang. Ya, bagaimana kalau yang dikasih 100 orang yang gagal bayar? Apa enggak ribuan masalah yang mereka hadapi? Kalau kita cuma menghadapi satu orang itu aja, debt collector ya udah debt collector. Debt collectornya tidak, dia menghadapi ratusan orang lainnya, ribuan orang lainnya yang mereka hadapi. Apakah dia pintar? Tidak lah. Debt collector tidak cukup pintar kok. Ya, tidak ada orang yang pintar, EQ yang tinggi menjadi penagih hutang. Ya, karena perusahaan juga menilai hal seperti itu. Mana mungkin seorang penagih hutang dengan EQ yang tinggi, dengan wawasan yang luas, dia ditempatkan sebagai penagih hutang? Nggak ada. Ya, pasti butuh pertimbangan dong dari supervisor, dari manajer. Itu mereka pasti mempertimbangkan ini layak ini. Ya, wah ini layak nih untuk diaduin karena mulutnya sampah kan kayak gitu. Wah ini bisa ini karena dia pencitraan kan, seakan-akan menjadi orang kaya padahal hidupnya sudah miskin kan gitu ya. Jadi akhirnya diambillah dia untuk menagih hutang. Ya, jadi kalau teman-teman juga ikut takut dengan hal itu, berarti teman-teman lebih di bawah dari debt collector. Ya, debt collector menelpon teman-teman, dan teman-teman menghadapi cuma satu orang debt collector. Debt collector itu menghadapi 100 nasabah. Ya, kalau dia tidak mencapai target, dia dipecat. Teman-teman tidak membayar, nggak ada. Siapa yang mau pecat? Nggak ada. Paling ancam-ancam kayak gitu aja. Ya, kalau kita kaji soal debt collector. Siapa sebenarnya debt collector? Orang-orang yang hidupnya sudah terlalu di bawah sehingga mereka tidak ada pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, dia bekerja. Kalau dari hati nurani dia tidak akan mau menjadi debt collector, tapi tekanan hidup yang mengarahkan mereka untuk masuk ke dunia penagih hutang. Tidak ada lagi lapangan pekerjaan. Ya, mau tak mau, apalagi dia sudah menjadi seorang suami, otomatis ada tuntutan dia harus memenuhi kebutuhan istri dan anak dia. Ya, kalau dia seorang anak, dia ingin membantu kehidupan orang tua dia. Ya, itu sebenarnya poinnya. Jadi kalau ada debt collector yang bilang gagah-gagahan ini segala macam, nggak ada. Ya, kalau tong kosong itu memang nyaring bunyinya. Ya, mana ada orang besar, cuman dia yang mengaku wah saya ini orang besar loh. Besar itu karena orang banyak, bukan karena diri sendiri. Ya. Jadi orang yang membesarkan. Ini enggak, debt collector enggak tiba-tiba ini perusahaan saya ini segala macam. Bullshit banget. Ya. Jadi untuk debt collector, saya tidak benci dengan Anda bekerja. Ya. Tapi saya benci dengan cara Anda kerja ketika Anda menggunakan kata-kata yang tidak enak dan mencaci maki orang. Ya. Saya tahu posisi Anda di situ cuman karyawan. Posisi Anda di situ cuman bagian dari pihak ini dan pihak ini. Tapi dengan Anda melakukan pekerjaan Anda yang mencaci maki, menghina orang, menurut saya itu adalah pekerjaan yang paling rendah. Ya. Mungkin Anda paling rendah pekerjaan itu. Saya yakin di Indonesia ini kalau masih ada pekerjaan yang lebih layak, tidak ada orang yang mau bekerja sebagai debt collector atau penagih hutang. Tapi karena minimnya lapangan pekerja yang ada di negara kita, sehingga orang tidak ada pilihan untuk bekerja di situ. Dan lagian pendidikan Anda juga tidak mencukupi untuk diberi pekerjaan yang layak. Pendidikan tamat SMA, tidak ada skill sama sekali. Skillnya cuma caci maki aja ya, pantas-pantas aja gitu loh. Ya. Jadi saya sarankan buat semua debt collector, semua penagih hutang yang ada buat debt collector, ketika Anda
sedang duduk nih ya, sedang duduk nongkrong, habis itu Anda dikasih ini data nasabah misalnya gitu, atau Anda sedang di kantor Anda. Coba Anda paskan Anda duduk itu sebelum berangkat, misalnya mengunjungi nasabah Anda, mengunjungi konsumen Anda, atau Anda ingin menelpon konsumen Anda. Coba duduk dulu, naikin kaki Anda ke atas ya. Habis itu tengok tapak sepatu Anda itu masih rata atau tidak. Ya. Coba Anda tengok dulu di situ. Kalau masih rata baru oke. Tapi kalau sudah makannya berat sebelah, ya ada yang makan ke dalam, ada yang makan ke samping, ada yang habisnya di tumitnya duluan, berarti hal yang Anda banggakan itu sudah salah. Ya, coba Anda renungkan di situ dan tanya ke diri Anda, siapa saya? Ya. Bahkan sepatu aja itu sulit untuk Anda beli. Kayak mana Anda mengaku Anda mempunyai perusahaan, Anda mempunyai kualitas yang tinggi, sepatu aja gitu loh, yang tebalnya 5 cm, masa dalam satu bidang itu aja ada yang tebal 2 cm, ada yang tebal 1 cm, padahal tebal tapaknya itu 5 cm loh, tapi sepatu dia karena habis buat jalan, ngunjungi orang ke sana ke sini, ke sana ke sini, akhirnya sepatu itu makan sebelah gitu loh, nggak sama tebalnya. Ya, coba sambil Anda merenung. Ya, coba Anda perhatikan dan tanya ke diri Anda, apa sih yang harus saya caci maki kepada orang-orang? Toh saya juga sepatu aja nggak kebeli. Ya, kalau baju itu aja yang dipakai setiap hari, ganti pun enggak gitu loh. Terkadang pakai celana yang hitam warnanya sudah entah kayak mana lah. Tapi saya heran mereka masih bisa membanggakan diri. Wah, ini saya. Terimalah keadaan yang senyata-nyatanya. Anda ikuti, yaudah ini apa adanya, saya apa adanya gitu loh. Ya, inilah saya dengan kekurangan ya segala macam, gak usah lah bangga-bangga. Ini kita jadi debt collector kok gagah-gagahan. Saya aja itu sering itu nengok. Kalau untuk di Kota Padang saya tengokin. Ya Allah, aku bilang, saya kirain kaki dia yang sakit, kok jalannya kayak gini ya. Saya perhatiin, ternyata memang tapak sepatu dia itu yang makan sebelah gitu loh. Loh, jadi tapak sepatunya ini makannya ke dalam gitu loh. Jadi orang ini berat sebelah atau nggak seimbang beratnya. Ternyata enggak, karena saking seringnya berjalan, habis itu dia tidak mendapatkan tagihan, dia enggak tahu lah ya, entah berat badan dia berkurang atau berat kakinya berkurang sebelah, saya enggak tahu. Tapi yang jelas saya tidak mau menyampaikan itu kepada debt collectornya. Anda cuman berpikir aja sambil duduk, Anda tengok tapak sepatu Anda itu masih normal atau tidak. Ya, kalau sudah tidak normal lagi, tanyakan kepada diri Anda, siapa saya? Kenapa saya harus seperti ini? Kenapa saya harus mencaci maki? Saya kan cuma bekerja di sini. Ya, kenapa saya tidak lakukan pendekatan kepada orang ini? Kenapa saya tidak rayu orang ini supaya dia bisa melakukan pembayaran? Kenapa harus mencaci maki? Kenapa harus menghina? Ya, saya nggak kebayang itu Anda menghina-hina orang, habis itu Anda datang ke rumah orang, Anda mau masuk ke rumah dia, otomatis sepatu Anda lepas. Tiba-tiba sepatu itu bukan tegak begini, tapi tapaknya ke atas. Orang rumah nengok, ya Allah, lebih bijak lagi, coba lebih kuasai lagi bagaimana di lapangan. Bukan yang Anda kuasai itu bagaimana cara melakukan penekanan dan akhirnya melakukan ancaman, intimidasi segala macam, jangan. Karena orang-orang saat ini mungkin kalau ada orang 1000 orang, mungkin 99% tidak suka dengan kehadiran debt collector. Jadi hati-hati. Karena selagi Anda masih menggali lubang, suatu saat Anda pasti akan menutup lubang itu sendiri. Ya, Anda yang melakukan intimidasi, Anda yang menakut-nakuti orang, suatu saat Anda akan diintimidasi dan Anda akan ditakuti orang. Dan tak jarang Anda akan mendapatkan bogen mentah dari masyarakat suatu saat. Ya, jadi profesi Anda tidak salah, tapi cara bekerja Anda yang salah. Profesi sebagai debt collector tidak ada yang salah. Ya, tapi cara Anda bekerja dengan kekerasan, intimidasi, itu yang menjadi permasalahan. Ya, mungkin dari saya itu aja buat teman-teman semuanya. Jangan takut, intinya debt collector itu adalah orang-orang yang sudah tidak tahu lagi mengarah kemana. Daripada dia mati kelaparan, dia mengambillah pekerjaan itu. Dan teman-teman tidak perlu panik kalau hanya menghadapi satu orang debt collector. Bayangin aja kata-kata saya bahwa ini adalah orang yang panik. Ya, orang yang lagi stres. Sestres-stresnya Anda menghadapi hutang Anda, lebih stres debt collector yang mau bekerja sebagai penagih hutang. Ya, itu sebenarnya. Jadi Anda stres menghadapi hutang,
Orang-orang yang menjadi debt collector itu jauh lebih stres daripada Anda hidupnya, sehingga dia mengambil pekerjaan itu. Ya, jadi untuk debt collector, saya tidak salahkan profesi Anda, tapi saya benci dengan cara Anda melakukan kekerasan, intimidasi ketika menagih hutang. Mudah-mudahan kedepannya ada debt collector yang berubah kalau bisa, ya. Tapi kalau nggak bisa ya udah, kata orang kan, lalat tidak akan percaya bahwa bunga itu lebih wangi daripada sampah. Kata orang, ya. Ini lalat yang dibilangnya, memang iya juga. Lalat dikasih bunga dia nggak akan suka, tapi dikasih tai dia pasti akan hinggap di situ. Jadi terserah Anda mau pilih yang mana. Ya. Jadi untuk semua debt collector Indonesia, mudah-mudahan video ini bisa Anda pergunakan lebih maksimal dan Anda buat renungan untuk berpikir. Ya, saya yakin 99% orang yang ada di Indonesia tidak suka dengan yang namanya debt collector. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalamualaikum.